Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sespimen. Sekarang saya berada di Posko Presisi Polri. Sekarang bersama narasumber kita, Brigjen Pol Indarto SA Esos SIK MSI. Beliau sebagai Wakaposko Presisi Polri. Mohon izin Jenderal, pada kesempatan ini kami dari Setik Sespimen mungkin kita mengetahui bahwa Polri telah meluncurkan pada tahun 2021 aplikasi Super Apps Jenderal. Dalam konteks meningkatkan pelayanan masyarakat, mungkin izin Jenderal, dapatkah kita mengetahui mungkin dari Sobat Sespimen masyarakat filosofi aplikasi tersebut Jenderal? Ya, jadi Super App ini awalnya gini, Pak Kapolri itu melihat bahwa pelayanan publik kita ini harus ditingkatkan. Nah, satu, terus kedua, pelayanan digital Polri ini banyak sekali. Bahkan kalau mau dicek itu sampai ke tingkat polsek itu mungkin bisa ratusan, bahkan menyentuh 800. Siap, ya. Tersendiri ya Jenderal? Tapi tidak terintegrasi. Siap, nah, siap. Jadi Anda bayangkan itu kalau orang mau bikin SKCK misalnya, dia ngedownload SKCK online. Mau bikin perpanjangan SIM, dia ngedownload SIM online. Siap. Terpecah-pecah. Jadi Pak Kapolri mempunyai visi bahwa ini harus disatukan untuk mempermudah masyarakat. Maka jadilah Super App dinamakan itu. Kenapa Super App? Karena adalah suatu aplikasi yang menjadi rumah bagi seluruh aplikasi-aplikasi layanan digital Polri, dimasukkan ke sana terintegrasi. Nah, itu di launching pertama kali itu di 1 Juli 2021 di depan Pak Jokowi langsung. Kemudian pada saat itu saya diperintahkan untuk mempresentasikan ya sekilas begitu kami ini kan. Nanti tepatnya saya harus lihat ya, tapi ada sekitar 8 layanan digital sementara ini ya. Lalu ada sekitar lebih dari 15 layanan yang bersifat informasi. Antara lain nih SKCK online, SIM online, Samsat online, Dumas Presisi, ada FZ itu kaitannya dengan survei online, e-survei, Etle itu antara lain ya yang bersifat layanan digital. Lalu yang bersifat informasi misalkan kantor polisi terdekat, siap. Rumah sakit polisi, lalu daerah rawan, daerah kriminal, lalu ada informasi terkait dengan Humas Polri, Museum Polri, operasional aplikasi di luar Super App bagaimana? Kan selama ini mereka sendiri nih. Korlantas operasional sendiri, BIG, SKCK sendiri. Kalau mereka sendiri, maka harapan Pak Kapolri tidak terwujud dong. Karena kan tujuannya memberikan aplikasi yang mudah. Istilahnya itu cukup kamu download satu aplikasi, maka kamu bisa mengakses seluruh layanan digital Polri. Nggak kayak dulu-dulu. Jadi masyarakat Indonesia itu cukup satu aplikasi bisa mengakses seluruh layanan kementerian lembaga, bahkan hanya dengan menggunakan satu single data, ya single data identity number ya. Itu nantinya itu bahkan Super App itu adalah punyanya negara. Cukup masukkan NIK, maka kita bisa mengakses seluruh layanan kita Indonesia. Berarti terintegrasi seluruh Indonesia. Indonesia, makanya kan istilahnya tagline kita itu satu data Polri menuju satu data Indonesia. Berarti secara umum Jenderal, dengan masyarakat mendownload Super App, kemana aja bisa menciptakan rasa tenang dan aman Jenderal? Bener, iya. Seperti Jenderal bilang tadi, mengetahui lokasi sumber rawan, mungkin rawan gempa atau rawan banjir Jenderal. Terus mengetahui polsek terdekat di mana, dan dari jarak jauh bisa kontrol mungkin Jenderal SP2P-nya, laporan polisinya ya Jenderal. Iya, SP2P ada, lalu tadi survei ada, lalu kalau mau 110 juga emergency call itu juga ada di situ. Siap Jenderal. Ya, nah lalu manfaat Super App juga tidak hanya itu Dinda. Jadi Super App itu untuk publik itu manfaatnya. Data-data dari layanan-layanan itu dapat kita jadikan bahan untuk melakukan evaluasi demi peningkatan kualitas dari layanan digital. Jadi di situ ada yang namanya istilah penjaminan mutu. Jadi kalau selama ini SKCK online yang punya BIG, lalu EMP yang punya Bareskrim, Samsat online yang punya Lantas. Sehingga mereka nganefnya itu internal mereka. Kalau internal mereka melakukan evaluasi, maka mutunya menjadi berbeda-beda. Karena apa? Karena standarnya berbeda-beda. Iya benar Jenderal. Misalnya SKCK online standarnya ya udah gini udah bagus kok. SIM ya begini udah bagus kok. Jadi masyarakat akan menikmati layanan yang standar yang berbeda. Nah, ini nggak benar. Nah, tapi dengan disatukan di Super App, maka ada pihak luar selain yang punya barang yang bisa memantau kualitas mereka. Seperti sekarang kita bisa lihat, ini kok di Helpdesk itu banyak yang komplain SKCK itu katanya udah bayar, pada waktu ke lapangan ke wilayah mau ngambil lagi dimintain lagi, gimana nih? Nah kita setiap hari ANEF, tiap bulan tiap hari ANEF sama anak-anak posko. Nah kita tanya, SKCK kamu ada masalah kayak gini nih, kenapa nggak kamu perbaiki? Oh ya siap perbaiki dia. Berarti kita dapat feedbacknya terus kita evaluasi, kita tidak lanjuti. Siap. Ini nggak akan terjadi kalau dipegang sendiri ya. Gimana Anda punya
punya barang kan baik jelek juga barangku, saya nggak akan ini. Siap, Jenderal. Nah, sekarang kita punya standar mutu lah gitu. Standar mutu, siap pelayanan. Siap. Itu yang kedua yang manfaatnya. Data-data itu dapat kita kumpulkan menjadi big data, dan big data itu bisa menjadi bahan kita untuk melaksanakan yang namanya pengambilan keputusan. Misalkan ada orang SKCK, Pak orang ini pernah ada kejahatan kriminalnya. Kejahatan gimana? Kriminal benar. Sekarang kita bisa ngecek bukan hanya catatan kriminal, catatan dia pernah ditilang kita tahu. Dengan Super App maka data-data layanan digital yang sebelumnya itu adalah terpisah-pisah dapat kita satukan, integrasikan demi pengambilan keputusan yang lebih baik. Demikian Sobat Sespimen wawancara kita dengan narasumber. Sampai ketemu dengan vlog berikutnya. Salam Sespimen 64, smart, modern, dalam kolaboratif.